Oke, nah inilah jalan cerita One Piece nih, chapter 1066 secara lengkap. Nah sungguh chapter yang sangat mengagumkan. Vegapunk asli itu benar-benar muncul sosok yang dianggap mirip seperti Albert Einstein. Nah di sisi lain nih, pertemuan mereka itu dengan Dragon itu benar-benar membuatnya akan mengubah sejarah. Di chapter inilah Vegapunk Sakai itu mengungkapkan semua rahasia tersebut, bahwa literatur Ohara itu masihlah tersimpan rapi dan juga selamat. Dan itu bukan dari tangan pemerintah tentunya. Dia yang mengkomandoinya adalah ketua dari para raksasa itu, sang penyandang nama Di, Jaguar Di Saulo. Nah dari sini dengarkan breakdown lengkap nih sampai akhir One Piece chapter 1066 ini. Kita mulai. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah kali ini kita akan membahas mengenai full jalan cerita One Piece 1066 itu, literatur Ohara dan juga pertemuan yang akan mengubah sejarah Dragon dan juga Vegapunk. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten Asian pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah dengarkan ini baik-baik. Panel ini dibuka dengan memperlihatkan cover story Germa 66 itu yang sedang berlayar entah menuju kemana. Lalu adegan langsung dimulai nih dengan percakapan di Pulau Egghead itu ketika semua orang terkejut. Percakapannya dimulai. Apa maksudmu bahwa di zaman dahulu terdapat kota masa depan seperti ini? Sesuatu yang mengejutkan akhirnya benar-benar terjadi nih. Lalu Vegapunk Sakai itu menambahkan, menurut perkiraanku terdapat juga temuan mesin yang tahun pembuatannya itu sama dengan zaman itu. Nah di sini Nico Robin tuh akhirnya mengatakan sesuatu karena rasa penasarannya. Apa mesin yang kau maksud itu mesin yang dibuat di saat abad kekosongan? Lalu Sakai itu akhirnya menantangnya. Sejauh mana yang kau tahu, Robin? Nah, semua kru Mugiwara yang berada di sana itu terkejut nih. Nami, Usopp, Franky, bahkan juga Sanji itu juga penasaran. Nah, karena mengingat nih, 22 tahun yang lalu Angkatan Laut melenyapkan kampung halaman Robin pula dengan sebuah Buster Call. Nah, tetapi tiba-tiba Vegapunk Sakai itu menambahkan lagi. Aku merasa kalau penyebab peristiwa itu karena Ohara sendiri sadar akan adanya kerajaan itu. Dan karena abad kekosonganlah itu sejarah tentang sebuah negara dengan peradaban yang sangat maju yang bertarung dengan 20 negara. Lalu agar keberadaan negeri itu tidak diketahui oleh siapapun, semua hal yang berhubungan dengan itu dihapus dari sejarah. Nami, Usopp, Franky, bahkan Sanji kagetnya bukan main tuh. Hei, yang benar saja Vegapunk. Apa mungkin yang tahu tentang hal itu akan... Ya benar, itu akan dimusnahkan. Nah begitu kata Vegapunk. Vegapunk Sakai itu masih menambahkan lagi nih. Akan tetapi Nico Robin, jika Ohara itu dimusnahkan hanya karena hipotesa ini, maka artinya pemerintah dunia merasa kalau itu sudah mendekati kebenaran ya kan? Nah di sini nih terjadi dialektika sengit nih karena Robin juga masih skeptis karena Vegapunk sendiri tuh mereka belum tahu berada di pihak mana. Robin kemudian berkata nih, dari pihak mana kau mengatakan itu? Dengan posisimu seharusnya kau bisa mengatakannya kepada pemerintah dunia kan? Lalu Vegapunk Sakai itu membalasnya cepat. Tidak Robin, semua yang berhubungan dengan pemerintahan dunia itu sama saja. Sekalipun itu aku, dan jika berbicara soal itu pasti akan dilenyapkan. Nah Robin itu kemudian membalasnya lagi nih. Lalu bagaimana bisa kau meneliti keberadaan negeri itu? Karena semua literatur dari penjuru dunia yang ada di Ohara telah... Robin, semangat Ohara itu masih hidup. Dengarkan ini Robin, hari itu dunia dilanda oleh kebodohan. Karena negeri dengan pengetahuan terbaik di dunia Ohara itu dilenyapkan dan hanya menyisakan seorang gadis kecil ini. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku pergi ke Ohara yang sudah terbakar habis tak tersisa untuk memberikan bunga kepada kenalanku. Dan kau menebaknya dengan benar, itu adalah Profesor Clover. Nah Robin yang sedih itu nih, di raut wajahnya dia membalasnya. Kau mengenal Profesor Clover? Nah lalu nih di sana itu Vegapunk Sakai itu melanjutkan lagi. Dia sangat terobsesi dengan abad kekosongan hingga menjelajah dunia untuk mengumpulkan literatur yang sudah ada selama ini. Dia bahkan sudah 10 kali ditangkap dan dihukum oleh Angkatan Laut. Hingga nama Clover itu dikenal dunia sebagai arkeolog paling terkenal di masa itu. Dan pulau itulah menjadi tanah para arkeolog. Karena bakat yang terlalu hebat terjadilah sebuah tragedi itu.
Aku yang melangkah masuk ke Ohara melewati pohon pengetahuan yang habis terbakar tak bersisa. Dan lalu aku dikejutkan akan sesuatu yang besar. Karena di tengah pulau tersebut terdapat danau yang di dalamnya penuh dengan sebuah literatur. Kemungkinan setelah tahu pulau itu terbakar oleh Buster Call, para ilmuwan itu bertekad untuk tetap tinggal dan menyelamatkan warisan itu untuk masa depan, meski dengan nyawa sebagai taruhannya. Dan para tentara yang tidak melihat itu tentu saja tidak akan sadar dengan apa yang sudah dilakukan oleh para penduduk Ohara di sana, yang menjadikan itu kemenangan telak untuk Ohara sendiri. Di momen ini, Robin teringat kenangan lama nih dengan ibunya Olivia. Hari dimana Olivia itu memohon agar membawa Robin dan mengeluarkannya dari pulau itu, karena Olivia masih harus melakukan sesuatu. Dan disinilah yang jadi kunci dari chapter ini nih. Gambaran ilustrasi buku-buku yang dibuang itu ternyata disembunyikan. Mereka mengatakan seperti ini ketika Olivia berada di depan Jaguar di Saulo. Lindungi bukunya, bawa keluar perpustakaan. Robin, sejarah adalah harta yang berharga. Masa depan di mana kalian akan tinggal nanti dan tidak akan bisa kami relakan begitu saja. Lalu ketika Robin menangis tuh, dia tuh langsung dibawa kabur oleh Jaguar di Saulo dan mengatakan dengan keras, "Berbanggalah Robin, ibumu itu adalah orang yang hebat, sungguh hebat, dan Ohara sedang melawan dunia. Ingatlah itu Robin." Lalu Robin yang sudah 30 tahunan itu nih tetap menangis mengingat momen itu. Semua para kru Mugiwara, Franky, dan tentunya Sanji itu marah. "Woi, kenapa kau malah membuat Robin menangis? Dasar helm, tak bisa kumaafkan kau Vegapunk. Cepat lepaskan kaiku ini sialan." Nah, begitu yang dikatakan oleh Sanji. Lalu Robin tuh mengatakan sesuatu lagi nih. "Perkiraanmu memang benar. Ohara itu berhasil menguak keberadaan negeri itu." Nah, di sini Vegapunk berkata lagi dengan cepat. Jadi begitu ya. Lalu di mana literatur yang terendam itu sekarang? Apa kau tahu? Jika eselon atas mendengarkan akan hal itu, maka semuanya akan berakhir. Ku beritahu satu rahasia Robin. Nah, Saka itu masih mengatakan yang menjadi momentum menarik di chapter ini. Nah, dengarkan ini. Saat itu aku bertemu dengan orang di sana. 22 tahun yang lalu di Ohara sendiri, tepatnya di West Blue, 1 bulan setelah tragedi Buster Call. Aku berbisik lirih dari sana. Siapa orang yang berada di reruntuhan itu? Hah? Seorang raksasa? Mereka mengangkat sesuatu ke atas. Kenapa raksasa itu berdiri di sini? Apa yang mereka lakukan? Pikiranku masih saja bertanya-tanya pada saat itu. Apa mereka mengetahui tentang buku-buku itu? Lalu seseorang mengagetkanku dari belakang dan berkata seperti ini. "Sudah lama sekali ya Vegapunk. Aku bisa mengenalimu dari gaya rambutmu saja." "Oh, kau Dragon ya? Kenapa kau ada di sini?" Lalu si Dragon itu berkata nih, "Itu adalah kata-kataku Vegapunk, dan kepalamu lebih besar dari sebelumnya kan? Kau dengar aku kesini itu karena aku mengenal Clover." "Oh, jadi kau juga mengenalnya ya?" "Ya, aku mengenalnya saat dia berkeliling dunia, yang dijuluki sebagai seseorang yang mencoba menghancurkan dunia itu." Ini sulit dipercaya, memanipulasi informasi seperti itu ilustrasinya. Nah, di sini diperlihatkan sosok Dragon itu memang keren banget sih. Semasa mudanya itu tinggi besar, dimana persimpangan antara sosok baik dan juga jahat, keras dan juga pemberani nih. Monkey D. Dragon, pemimpin pasukan revolusi, usianya 33 tahun kala itu, dan Dr. Vegapunk yang bersamanya sebagai kepala penelitian di Punk Hazard, usianya 43 tahun. Mereka sama-sama di sana. Tetapi tak berhenti sampai di situ saja nih. Percakapan itu terus berlanjut. "Apakah kau tertarik dengan para raksasa ini? Aku baru saja mengeceknya, mereka itu bukanlah seorang bandit. Mereka datang dari Pulau Elbaf dan mereka mengetahui tentang literatur ini. Dan dari kapten mereka adalah seorang yang aneh dan ditutupi dengan banyak perban. Dan dia bilang seperti ini. Aku tidak ingin aset-aset yang berharga dari Ohara itu ditinggalkan dan dihapus dari sejarah begitu saja." Begitu kata Dragon. Lalu dia masih menambahkan nih, "Kalian dari pemerintahan dunia apa tidak mengetahui betapa berharganya semua ini? Aku sendiri lebih lega mereka tidak menghancurkannya." Dragon ternyata memojokkan Vegapunk nih di sini. Dia bahkan terus mencecar informasi-informasi itu kepadanya. "Aku sudah lelah mendengarnya Vegapunk. Bahkan kau sendiri pun sudah menjadi anjing pemerintah. Meskipun pihak pasukan revolusi sudah mengajakmu berkali-kali, tapi kau menolaknya." Lalu ia membalasnya dengan cepat. "Jangan bodoh. Walaupun dengan pengetahuan dan teknologi, pasukan miskin seperti kalian ini bisa bikin apa?" Nah, dia membalasnya lagi nih. "Aku tahu itu. Kau masih orang yang berpikiran tumpul ya. Dengarkan ini Dragon. Pemerintahan dunia adalah organisasi yang sangat besar, terutama angkatan lautnya. Di sana banyak sekali orang yang bisa mengerti aku. Dan jangan sampai kehilangan tujuanmu Dragon." "Ya, aku tahu semua hal itu Vegapunk.
Tapi dengan terjadinya insiden ini, sungguh ini benar-benar membuatku begitu marah, menggunakan kekerasan dan mengatasnamakan hukum untuk melawan seorang ilmuwan yang tak berdaya, hanya gara-gara opini tidak masuk akal dari mereka. Aku akan mengumpulkan pasukan untuk melawan mereka, begitu tegas dari Dragon. Nah, Vegapunk itu kemudian membalasnya nih, kau membenci kekerasan? Dragon kemudian menyautnya nih, dan di sini adalah kata-kata pentingnya. Tunggu saja Vegapunk, aku akan segera merubah dunia. Dan tak akan pernah aku biarkan kematian Clover dan keinginan Ohara itu menjadi sia-sia begitu saja. Dragon menampakkan emosi yang membara nih di panel ini. Dan itulah percakapan antara Dragon muda dengan Vegapunk original itu yang sekarang acap kali dibilang mirip seperti Albert Einstein. Lalu back to Vegapunk Saka nih, dia menjelaskan lagi. Saat itu Dragon berserta Emperor Ivankov dan Bartholomew Kuma mereka mendirikan pasukan revolusi yang mengejutkan dunia. Semua orang terkejut dan takjub nih, bahkan Nami mengatakan seperti ini. Hah? Ayahnya Luffy itu benar-benar bersemangat. Apa mereka pergi juga ke Pulau Elbaf? Sahut Usopp. Nah, bahkan di sini Robin juga terheran-heran nih. Aku sendiri bahkan tak tahu kalau Clover dan Dragon itu saling mengenal. Ini wajar sih Robin mengatakan seperti itu karena dia sendiri pernah dilatih oleh kelompok Monkey D. Dragon 2 tahun lamanya dan bersama mereka. Lalu Franky menambahkan sesuatu yang menarik nih. Aku terkejut kenapa Kuma menyelamatkan kita, dan Vegapunk kenapa kau merubah Kuma? Nah, Sanji itu yang cukup jengkel menambahkan, oh jadi si keparat Iva itu salah satu pendiri pasukan revolusioner. Ya, Sanji memang mengalami masa-masa yang cukup pahit sih dilatih oleh mereka itu, dan mungkin pikirnya seperti itu. Lalu Saka itu mengatakan lagi, literatur Ohara itu adalah pasti tidak jatuh ke tangan pemerintah, karena aku sangat tertarik dengan semua itu. Kemudian diam-diam aku pergi ke Elbaf sendirian, dan mereka mengizinkanku untuk membaca semua dokumennya. Nah, dengan kata lain, aku mengetahui tentang Ohara dan rahasia dunia. Semua hal itu, Nico Robin, semuanya ada di dalam kepalaku untuk kemajuan penelitianku juga. Lalu Robin yang senang sambil menangis itu berkata dengan sangat yakin nih, nama dari kapten mereka itu adalah Saul kan? Nah, Vegapunk kemudian meresponnya cepat. Benar, dan saat ini dia sedang bersembunyi, dan tak akan ada orang yang membocorkan persembunyiannya. Lalu Nico Robin menangis dengan senang lagi tuh. Dia mengatakan seperti ini, terima kasih Vegapunk, tolong jangan biarkan tragedi Ohara menjadi sia-sia. Lalu Vegapunk Saka mengatakan dengan pasti, aku adalah teman untuk semua pelajar, dan itu adalah sifatku sebagai seorang ilmuwan. Lalu nih, ketika mereka bergerak sendiri dengan sepatu itu, Vegapunk itu masih menambahkan lagi, aku masih belum bisa melepaskan kalian. Mari ikuti aku lagi, dan ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan pada kalian semuanya. Nah, tetapi setelah itu adegan itu berganti nih ke sebuah tempat di mana Luffy itu berada, yaitu berada di Egghead, di mana pembuangan barang bekas lainnya. Oi Chopper, tidak ada tempat buat mengendarainya? Begitu ya, berarti ini tipe robot otomatis. Begitu diskusi mereka yang membicarakan tentang robot besar itu. Semua orang di sana nih bermain-main dengan robot itu, dan tiba-tiba itu duar, robotnya itu meledak. Nah, ternyata ada seorang di sana. Dia bahkan berteriak lagi dan meminta tolong. Ya, dia melakukan sesuatu untuk uji coba itu dan terus saja masih gagal. Seseorang, tolonglah aku, begitu katanya. Nah, siapa orang itu sebenarnya? Nah, Jabberwocky Ribbon itu terkejut nih. Lalu setelah orang itu berhasil keluar, dia langsung kaget melihat sesuatu di depannya. Kau anaknya Dragon kan? Aku tahu kau akan datang ke sini. Selamat datang. Dia juga menambahkan lagi dengan salam sapaannya. Bonnie, kau juga sudah tambah dewasa ya? Aku senang kalian baik-baik saja. Lalu Bonnie itu mengatakan sesuatu lagi sambil berteriak tuh, Vegapunk. Lalu semua orang terkejut, dan Vegapunk melompat-lompat di sana membuat Luffy itu penasaran. Hei, nah, kau menggunakannya juga kan? Di sepatu itu ada fungsinya untuk melayang. Tekan tombol itu di samping dan sambil menurunkan tuasnya ke bawah. Lalu mereka semua itu menekannya, lalu mereka melayang dengan sangat tinggi itu. Dan itulah Dr. Vegapunk, sang ilmuwan terkenal di dunia itu, ketua SSG sendiri, Vegapunk yang asli. Gimana menurut kalian guys tentang orang ini? Apakah masih berpikiran dia ini ibunya Luffy? So, itulah tadi pembahasan kita nih mengenai full breakdown jalan cerita One Piece chapter 1066 ini, pengungkapan insiden Ohara dan literasi yang dibawa kendali Elbaf itu dan para raksasa. Dragon dan Vegapunk mengetahui semua tragedi di masa itu. Jangan lupa share di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton dari TV and we'll be come back.